manusia boleh memanfaatkan, kemudian kalau misalnya terjadi kerusakan harus memperbaikinya. Paling bagus jangan sampai muncul kerusakan dulu, ya. Karena memperbaiki itu lebih sulit daripada memelihara. Jadi lebih baik kurangi untuk menimbulkan kerusakan. Bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual teknologi dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, meskipun kita nyaris di ujung tahun, kita tetap semangat dan kita ketemu lagi di lab kita, lab kamu semua. Kita akan bincang lagi terkait kegiatan laboratorium, baik itu tentang alat, metode, penelitian, riset dosen, dan lain-lain yang insya Allah pastinya sangat bermanfaat buat kita semua. Pada hari ini, kembali lab kita kedatangan seorang tamu, dan beliau adalah salah satu dari guru besar perempuan yang baru saja dikukuhkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertepatan dikukuhkannya pada Hari Ibu pada 22 Desember yang lalu. Kita sambut tamu kita hari ini, Profesor Dr. Hendrawati MSI, salah satu guru besar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, Wendra, saya jadi grogi. Jadi teman-teman semua, Prof. Hendrawati ini salah satu guru besar yang alhamdulillah sudah dikukuhkan kemarin tanggal 22 Desember bersama dengan 16 guru besar perempuan lainnya. Dan beliau ini adalah guru besar bidang ilmu kimia lingkungan. Begitu ya, Prof? Betul. Baik, Prof. Kita akan bincang-bincang ya, Prof. Mudah-mudahan nanti banyak manfaat buat kita semua. Meskipun mungkin sesuatu yang ringan, tapi insya Allah kalau kita bisa mengambil hikmah akan sangat bermanfaat. Baik buat saya pribadi, buat teman-teman podcast lab kita juga. Baik, Bu Hendra, Prof. Hendra. Ya, Prof. Hendrawati. Jadi gimana nih, surprise ya dikukuhkan guru besar di tanggal 22 Desember kemarin. Gimana perasaannya? Alhamdulillah, saya sudah bisa sampai pada tahap ini. Jadi perjuangannya memang sudah lama ya. Begitu kita masuk UIN sebagai dosen tetap, itu kita sudah punya pandangan harus bisa mencapai guru besar. Jadi saya masuk 2003, 1 tahun setelah dibuka prodi kimia kan tahun 2002. Nah kemudian tahun 2007 membuat komitmen mau melanjutkan S3, tapi baru kesampaian 2010. Nah dari 2010 melanjutkan S3, penelitiannya itu sudah linier. Jadi saya sudah ke bidang ilmu kimia lingkungan. Sebenarnya dari mulai S1 penelitian saya lingkungan, S2 tesisnya juga lingkungan. Nah saat menjadi dosen, karena mata kuliah kimia lingkungan salah satu mata kuliah yang saya ampu, penelitian saya juga ke arah kimia lingkungan gitu. Jadi mulai 2010 saya mulai penelitian kimia lingkungan. Mungkin khasnya di sini. Saat melihat potensi tanaman tertentu gitu ya, itu sudut pandang orang itu sangat background seseorang itu sangat menentukan sudut pandangnya. Betul. Jadi kalau misalnya orang pangan melihat bahan tanaman, gimana caranya supaya jadi sumber pangan gitu ya. Nah kalau saya memandang tanaman itu tanaman tertentu tentunya,
tidak sebagai sumber pangan, tapi gimana sih bisa nggak tanaman ini untuk menyelesaikan solusi masalah lingkungan, gitu. Jadi penelitian saya ke arah situ awal-awal tuh gimana cara mengolah air kotor jadi air bersih, termasuk limbah lab di sini juga di PLT. Ada yang saya olah ya, jadi ada yang skala lab, ada yang skala pilot, itu sudah dicoba. Nah, itu menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami. Ya, jadi waktu itu saya screening beberapa banyak tanaman yang diperkirakan bisa menjadi koagulan. Koagulan itu pengendap, pengotor dalam air. Nah, saya mencoba banyak, ternyata yang paling bagus itu dari biji kelor. Biji kelor? Ya, Moringa oleifera nama latinnya. Jadi tanaman kelor ya? Tanaman kelor, betul. Tanaman kelor itu kalau saya kan fisika ya. Iya. Kalau yang sering dengar iklan itu kan buat apa? Makanan ya. Buat makanan. Superfood ya. Iya, betul. Superfood. Nah, ini bijinya berarti, Prof. Ya, bijinya. Kenapa kita bidik bijinya? Karena kalau daunnya itu benar-benar sumber nutrisi yang bagus, jadi banyak digunakan untuk sumber pangan. Nah, kalau untuk lingkungan jangan yang sumber pangan dong, nanti berebut gitu ya. Betul. Jadi saya bidik bijinya yang pengolahannya kurang sebagai sumber pangan, walaupun bisa dikonsumsi, tapi relatif tidak digunakan. Akhirnya saya coba jadi koagulan untuk pengendap, pengotor, dan alhamdulillah berhasil, bagus sekali hasilnya. Itu dibandingkan dengan koagulan sintetik yang sudah ada seperti PAC, alum atau tawas begitu, itu hasilnya lebih bagus dari yang sintetik itu, biji kelor itu. Nah, karena berhasil bagus, saya coba tidak cuma biji kelor, banyak biji-bijian yang lain, tapi yang paling bagus itu biji kelor. Kemudian saya kembangkan sampai bentuk partikelnya itu nanometer. Nah, di situ inovasinya. Betul. Jadi kalau biasanya cuma di blender gitu, kalau ini di blendernya itu sampai ukuran nano. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya khasiatnya itu lebih tinggi gitu. Jadi ibaratnya kan gini, kalau lebih kecil partikelnya saat dilarutkan dalam air, si zat aktifnya itu akan lebih banyak yang terlarut. Nah, mengikat habis. Setelah itu diaplikasikan sebagai biokoagulan dan betul meningkat sekitar 3-4 kali lipat. Gitu. Jadi itu yang dikembangkan. Nah, untuk tadi Prof, bijinya kan ya, bijinya berarti memang secara signifikan jelas ya, karena ini kan bahan alami, kemudian digunakan untuk misalkan untuk menjernihkan air, tidak harus air limbah kan ya Prof ya, air biasa, air bersih, air keran maksudnya, yang nanti mungkin meningkatkan kualitasnya. Betul, gitu ya Prof. Nah, tentunya kan dampak dari bahan kimianya itu kan sangat berkurang ya Prof. Iya, betul. Yang tadi disampaikan juga sangat optimum, lebih dibandingkan biji yang lain kan, apalagi dengan bahan kimia yang lain. Iya, nah, sekarang untuk pemilihan bijinya seperti apa Prof? Kan itu biji kan pasti ada tingkat kekeringan atau mungkin dia masih berapa, apakah yang muda atau yang seperti apa? Jadi bijinya yang sudah tua. Yang sudah tua, yang sudah kering. Kan kalau buah kelor itu seperti pete ya, pete gitu Pak ya. Nah, itu kalau sudah kering kulitnya jadi berwarna coklat, kemudian di dalamnya itu seperti kacang polong, tapi kemudian ada selaput yang membedakan gitu ya. Nah, itu dikupas, kemudian ditumbuk, dilarutkan dalam air. Nah, kemudian kalau skala kecil, 1 biji itu bisa untuk air keran yang kotor bisa menjernihkan untuk 1 liter. 1 biji itu bisa untuk 1 liter dengan cara yang manual ya? Cara manual. Jadi hanya ditumbuk saja. Hanya ditumbuk saja itu sudah bisa. Jadi aplikasinya tuh kalau kita misalkan secara konvensional nih Prof, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, tinggal ditumbuk seperti kita buat bubuk. Mungkin supaya bubuknya tidak
ikut terlarut, seperti teh gitu Oh, ya, pakai itu ya. pakai apa, kasa Saringan, atau pakai saringan gitu. Terus langsung dituangkan saja. Langsung dituang, diaduk. Nah, kemudian dibiarkan dulu, harus dibiarkan. Jadi kalau di lab itu kita menggunakan ada pengadukan cepat, setelah itu pengadukan lambat, setelah itu didiamkan kurang lebih 1 jam sampai pengotornya itu ngendap semua. Nah, nanti kita ambil air bersihnya. Gitu. Oke, Prof. Tadi kan penelitiannya si biji tadi sudah sampai di ukuran nano. Ya. Berarti ini apakah memang sudah ada produk yang bisa diproduksi untuk secara ekonomis gitu, Prof? Iya, tahun 2010 saya mulai penelitian skala kecil, skala lab, kemudian berkembang terus sampai sudah dicoba yang skala pilot. Waktu itu diuji di lab PLT di sini juga, di IPAL, dan sudah berhasil. Kemudian 2014 saya publish. Itu masih skala lab ya. Nah, kemudian publish kebetulan waktu itu di jurnal internasional, tapi yang terbitnya di Cina. Begitu terbit, banyak sekali email masuk ke email saya meminta mau pesan, bisa nggak, sampai ada yang 600 ton gitu ya. Waktu itu saya sempat kaget juga. Kirain saya pesan resep, bukan pesan produknya gitu. Padahal waktu itu kan saya lagi S3. Jadi itu bagian dari disertasi saya. Jadi belum kepikiran waktu itu produksi gimana ya gitu. Tapi sudah ada yang pesan seperti itu. Tapi itu saya anggap sebagai bentuk apresiasi bahwa masyarakat melihat ini potensi gitu ya. Dan memang kalau misalnya dilihat potensinya kan bagus sekali untuk kalau misalnya koagulan sintetik itu 100 ppm, kalau yang saya 40 ppm. Jadi sudah bisa meningkatkan kualitas air. Ya tentu kalau dari segi ekonomi bagus sekali gitu ya. Tapi kemudian ternyata memang bahan alam tidak semudah seperti koagulan sintetik diproduksi skala pabrik langsung banyak gitu ya. Kalau ini kan berarti perlu budidaya, perlu bahan dasarnya. Jadi kalau untuk raw material skala besar ternyata tidak bisa memenuhi gitu ya. Belum bisa memenuhi, tapi ini sebagai tawaran yang bagus sebenarnya kalau mau dikembangkan. Jadi produknya apakah sudah dijual komersil? Belum. Tapi kalau misalnya sekarang itu kami mengembangkannya ke skala pengabdian pada masyarakat. Jadi untuk ya. Jadi misalnya pada saat KKN atau di program studi kimia itu ada CIV, Chemistry in Village. Jadi pengabdian masyarakat ke kampung-kampung, ke desa-desa. Nah, itu produk koagulan sintetik dan koagulan alaminya atau biokoagulan sudah diaplikasikan. Jadi kita ngasih ke masyarakat, kebetulan biasanya di desa itu ada sih air bersih kalau di kampung-kampung yang bagus gitu. Tapi ini kalau misalnya desa-desa di sekitar kita ya Bogor tapi nggak jauh, jadi bukan yang di pegunungan. Ya, mungkin karena wilayah dekat pabrik, industri. Iya, betul. Tangerang, Bogor itu banyak perkampungan, tapi airnya itu tidak begitu bersih. Jadi kami menawarkan itu ada. Jadi mahasiswa bekerja sama dengan mahasiswa tentu saja membuat saringan air, tapi isinya itu biji kelor yang sudah dibentuk powder. Ada juga biji kelor yang digabungkan sama koagulan lain, jadi bentuknya sudah seperti pelet-pelet gitu. Nah itu diaplikasikan dan itu sudah diterapkan ke masyarakat. Tapi jadi masih skala kecil gitu ya. Tapi aplikasinya terus hampir tiap tahun kita tetap selain melakukan pengembangan penelitian, juga penelitian yang sudah ada itu diaplikasikan ke masyarakat dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Jadi diproduksi tapi dalam jumlah yang tadi ya, tidak karena terkait dengan raw material tadi. Iya, raw material dan mungkin karena kita akademisi bukan industri begitu ya. Jadi
ibarat itu menjaga kelangsungan saja, jadi tidak diproduksi besar-besaran gitu. Ya, karena memang tidak semua apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian riset kita itu harus dikomersilkan, karena bagaimana tadi memanfaatkan alam, dalam hal ini si moringa tadi, untuk menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang mengalami tadi permasalahan air yang tidak jernih mungkin ya. Tapi mungkin kan selain tadi kan, selain menjernihkan kan ada antibakteri juga kan? Iya, betul. Jadi kelor itu dari semua bagian tanamannya punya kandungan nutrisi yang sangat bagus. Daunnya jelas ya, jadi dia termasuk bijinya bahkan ada umbi. Jadi ada umbinya. Oh, ada. Akarnya itu isi. Iya, jadi bulat gitu ya, ada umbinya. Tapi kalau diambil umbinya nanti pohonnya jadi mati gitu kan. Jadi jarang sebenarnya umbinya dimanfaatkan, tapi kandungan nutrisinya bagus. Sebagai antibakteri ya, antioksidan ya. Makanya kemudian kan penelitian berkembang. Jadi tidak cuma sebagai solusi untuk masalah air kotor, saya mencoba solusi yang lain. Nah, ternyata bagus juga diaplikasikan untuk obat dan kosmetik. Wah, iya. Dan penelitiannya sekarang itu lebih berkembang ke arah sana. Jadi biji kelor saya sudah aplikasikan untuk, kami menyebutnya biokosmetik. Jadi kosmetik yang ada tambahan bahan alamnya, tanamannya. Jadi yang sudah diaplikasikan itu untuk hand and body lotion. Kemudian untuk scrub lulur yang scrub untuk kulit. Kemudian ada juga untuk masker muka yang bentuknya powder, ada juga yang bentuknya gel. Sudah itu ya, Prof? Sudah diaplikasikan. Kemudian ada untuk diaplikasikan tambahan untuk lipstick gitu ya, deodoran, macam-macam dicoba. Dan itu ada juga yang idenya itu dari mahasiswa. Nah, mahasiswa yang penelitian biasanya kan ada yang menanyakan, Bu, saya bisa mengerjakan penelitian proyek Ibu nggak? Kalau misalnya sudah diskusi, oke, kita sepakati. Tapi ada juga mahasiswa yang dia kreatif gitu, nanyain, Bu, saya punya ide ini, bisa nggak dikerjakan di bawah bimbingan Ibu? Oh, bisa gitu. Dan tadi sudah ada biokosmetik, biokoagulan, ada lagi berkembang ke bioplastik. Nah, itu juga sama, memanfaatkan tanaman. Ada juga yang terakhir sekarang tuh biopestisida. Jadi untuk pestisida tapi alami. Yang sudah dikerjakan itu tembakau, daun tembakau sama buah bintaro. Itu yang tumbuh di sekitar lab, itu kan ada buah bintaro. Nah, buah bintaro itu kan tidak dikonsumsi ya, tidak dimakan. Buat ngusir tikus. Iya, buat ngusir tikus. Jadi yang sudah kering atau yang basah ditaruh di sudut tempat gitu. Nah, itu biasanya tikus nggak mau datang ke situ. Nah, kenapa sih, ada apa sih gitu dalam buah bintaro ini? Ternyata dia memang punya zat yang bisa, atau aromanya yang bisa mengusir hama. Yang saya uji tuh ke hama untuk ini sayuran. Jadi saya uji ke kol, saya uji ke sawi hijau untuk mengusir serangga, dan itu berhasil. Buahnya atau memang sudah buahnya diekstrak. Tapi ekstraknya cukup pakai air aja, di blender pakai air, disaring, kemudian disemprot-semprotkan. Gitu. Wah, keren nih. Daun tembakau juga sama. Jadi kami tidak mencoba efektivitasnya, tapi juga apa sih kandungan senyawa aktifnya apa. Kalau ini kan begitu ya, jadi diulik sampai dalam, senyawa apa sih yang bisa tanaman-tanaman tersebut kok bisa berfungsi berbeda gitu. Dan ya akan terus berkembang. Nah, ini harapannya mungkin mahasiswa atau siapapun dari kita bisa terinspirasi, atau bahkan bisa menimbulkan sesuatu yang lebih baru lagi. Betul. Kami sangat mendukung ya. Dan saya juga tidak bekerja sendiri.
ada teman-teman dosen lain, juga ada mahasiswa. Mahasiswanya tidak cuma mahasiswa kimia, bisa biologi, bisa agri, juga bisa bergabung di penelitian kamu. Jadi tadi ya, apa namanya, selain menginspirasi untuk mengulik lebih dalam dari tadi mungkin kelor, terus apa buah bintaro dan tanaman yang lain, tapi mungkin ada nih yang terpikir teman-teman dari bisnis ya, ekonomi, kemudian terpikir untuk bagaimana sih, dengan permintaan yang cukup bagus, tinggi juga, tapi efek negatifnya sangat minim. Nah, gimana nih teman-teman ekonomi untuk bisa mengkomersilkan tadi ya produk hasil-hasil riset yang memang dari kami sebagai orang-orang sains ya Bu ya, dan untuk arah ekonomi itu agak lebih suka ngulik lagi yang lain daripada untuk berhitung terkait hal tersebut. Tapi mungkin nanti bisa diskusi di tingkat yang lebih tinggi itu. Kemudian saya juga menekankan begini, kalau misalnya katakanlah pestisida, ternyata ada nih biopestisida. Apakah pestisida yang komersil itu tidak bisa digunakan? Enggak juga seperti itu. Jadi hasil penelitian kami itu seperti memberikan sebuah pilihan. Boleh menggunakan pestisida yang komersil, tapi kami juga menawarkan biopestisida. Boleh menggunakan plastik yang biasa, tapi untuk keperluan tertentu bisa menggunakan bioplastik. Koagulan yang sintetik, karena itu satu di Jakarta dan Tangerang itu penggunaannya bisa puluhan ton. Nah, itu tentu tidak bisa kita gantikan semua, tapi ini pilihan. Jadi boleh menggunakan yang koagulan sintetik atau koagulan alami, boleh pilih yang degradable atau boleh pilih yang non degradable dengan segala konsekuensinya gitu. Tapi saya sebagai orang lingkungan menekankan boleh saja memilih menggunakannya itu, tapi yang jelas kita umat manusia itu kan diciptakan Allah sebagai khalifah, di muka bumi. Khalifah itu apa sih? Kami mengambil kesimpulan sebagai pengelola. Artinya apa? Kalau pengelola itu tidak cuma memanfaatkan, tapi juga bertanggung jawab untuk memelihara alam, untuk juga keberlangsungannya, melestarikannya. Jadi ya konsekuensinya itu. Jadi saya mengajak ya ini pilihan, jangan terus-menerus menggunakan yang dampak negatifnya besar gitu ya. Jadi diupayakan. Iya, jadi alam itu ya kita beri kesempatan, misalnya alam itu tidak capek terus ya, jadi ada istirahatnya gitu, karena memang kan alam sebenarnya bisa memperbaiki sendiri, iya, tapi kalau terus menerus kan dia juga punya kapasitasnya ya. Jadi misalnya kalau di jalan itu ada Car Free Day, nah saat Car Free Day itu kan berarti alam punya kesempatan istirahat, tugasnya itu tidak terus menerus gitu ya. Ya seperti itulah saya mengharapkan dengan penawaran riset yang memang alhamdulillah ya, walaupun mungkin masih pilot atau itu sudah bisa dibuktikan keberhasilannya. Masya Allah Bu, kalau jadi itu sebagai manusia itu kan ada dua ya, dia bisa menjadi tadi kan khalifah itu melestarikan, tapi di sisi lain juga bisa kehancurannya itu kan dari manusia. Betul. Ya jadi manusia boleh memanfaatkan, kemudian kalau misalnya terjadi kerusakan harus memperbaikinya. Paling bagus jangan sampai muncul kerusakan dulu, karena memperbaiki itu lebih sulit daripada memelihara. Jadi lebih baik kurangi untuk menimbulkan kerusakan, bisa kok. Jadi kimia lingkungan itu salah satu bagian dari sistem green space ya, untuk menghijaukan muka bumi ini gitu ya, dengan berbagai penelitian, riset yang terus berkembang, bagaimana memberikan kontribusi selain memang kita sebagai manusia hamba Allah punya tanggung jawab untuk bisa berkiprah dan mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita yang insya Allah nanti
akan kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah, juga Iya. memberikan ilmu untuk manusia ikut berperan dalam Iya. melestarikan lingkungan. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, di kimia sendiri juga ada green chemistry ya. Nah, green Jadi chemistry. kayak penelitian atau praktikum yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu dikurangi. Selain itu juga kalau memang terpaksa banget masih menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, sudah disiapkan penanganannya. Jadi pengelolaan lab salah satunya menangani limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan penelitian maupun praktikum kita sendiri. Jadi punya tanggung jawab, bukan Yeah. berarti ketika kita sebagai seorang mahasiswa penelitian cukup udah selesai nih penelitian aku, tapi tidak berpikir apa sih dampak yang kita hasilkan dari riset kita di laboratorium. Ternyata hal kecil mungkin ya tadi kalau kita tidak peduli itu dampaknya sangat besar buat lingkungan kita. Bu Hendra, Bu Hendy ya, ngomongin tanaman kan banyak ya, sebetulnya masih banyak yang pengen saya diskusikan dengan Ibu terkait beberapa tanaman juga yang soal mungkin menginspirasi buat teman-teman di luar sana, baik yang mungkin itu bidang sains ataupun tidak, mungkin di sebelah rumahnya ada tanaman yang nanti mungkin juga itu menjadi penolong buat kita ya. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi ya Prof ya. Iya. Oh ya, begini, visi misi dari program studi yang ada di UIN itu kan salah satunya mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Jadi ada tanaman yang sebelumnya itu tidak dilihat gitu ya, seperti contoh daun bidara Arab. Nah, saya sekarang selain kelor, daun bidara Arab juga sedang dikembangkan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menyarankan kepada sahabatnya untuk memandikan jenazah putrinya waktu itu menggunakan air yang direndam daun bidara Arab. Nah, berarti kan ada sesuatu. Nah, kemudian kita ulik gitu, ada apa sih? Gitu. Ternyata memang dia punya antibakteri yang bagus, antiseptik yang bagus, melebihi sirih. Bidara nih? Ya, bidara itu. Jadi kemudian yang sudah dibuktikan ternyata dia bisa menghilangkan bau badan. Deodoran. Ya, dan mungkin akan banyak lagi tanaman-tanaman lain selain berangkat dari hadis Nabi, mulai dari Al-Quran juga apalagi lebih bagus, juga dari potensi tanaman yang ada di Indonesia. Mungkin banyak lagi ya. Jadi keilmuan, keislaman, keindonesiaannya dapat semua ya. Tadi kerjasama teman-teman Agri ya, karena di Fakultas Sains dan Teknologi juga ada program studi agribisnis. Mungkin nanti bisa tuh Bu, gimana caranya tanaman-tanaman yang tanda kutip memang langka atau memang susah budidayanya didiskusikan supaya tadi bisa terpenuhi itu kebutuhan-kebutuhan yang dalam skala besar lah ya. Gitu. Betul. Kita di Fakultas Sains dan Teknologi berpotensi kok untuk saling bekerja sama. Iya, karena memang keilmuan itu tidak bisa sendiri, harus saling bersinergi. Masya Allah. Teman-teman semua, banyak hal yang bisa kita ambil manfaat dari sekitar kita. Ternyata daun kelor yang mungkin kita umumnya hanya untuk dimasak, dimakan, dan itu manfaatnya baik buat tubuh kita, bijinya ternyata lebih dari itu. Prof. Hendra sudah mengembangkan dalam berbagai variasi tadi manfaatnya, ternyata bisa buat kosmetik ya, kosmetik, tapi tentunya dengan resep-resep dari beliau ya, jangan asal nanti takutnya pakai ternyata tidak sesuai dengan harapan. Waduh, ini katanya lab kita bisa nih buat masker, ternyata kok udah seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa di sharing lebih lanjut ya, Prof, bagaimana sih caranya memanfaatkan. Kan banyak tuh Prof
tanaman ini ternyata bisa untuk mengurangi jerawat, Betul, mungkin betul. tanaman ini untuk menghilangkan flek hitam. Tapi kan tentunya ada teknis dan tata cara yang sesuai dengan apa ya, secara keilmuannya lah begitu. Iya, formulasikan. Nah, dengan basic ingredient tentu saja. Kemudian dan ini sudah dicoba dampaknya misalnya menimbulkan iritasi atau tidak. Ternyata tidak. Ya itulah bedanya kalau kita menggunakan bahan alami dengan bahan bukan alami. Dampak negatifnya itu kalaupun ada sangat kecil. Dan kebetulan untuk kelor, daun bidara itu bisa diformulasikan sendiri. Jadi misalnya kita cuma punya daun bidara aja atau daun kelor aja, bisa tuh ditumbuk, kemudian ditempelin di yang hitam-hitam apa jerawat. Tapi dengan catatan tadi harus higienis. Iya betul. Tapi bisa. Cuma bedanya kalau diformulasikan tentu efektivitasnya lebih kuat gitu ya. Kalau yang secara langsung bisa kok, bisa juga. Tapi yang prosesnya mungkin harus rutin, agak beberapa kali gitu ya, baru kelihatan dampak. Namanya pengobatan kan harus rutin. Tadi ya formulasi itu kan penting. Artinya hari ini mungkin 5 lembar, besok ternyata adanya 10 lembar, itu juga akan berdampak yang berbeda gitu ya Prof ya. Dan saya pernah coba itu ada potongan batang daun kelor itu cuma saya tancap gitu aja, sekarang udah tumbuh jadi besar gitu. Mudah sekali ternyata. Mudah. Jadi bisa dengan cara steak, ya cuma ditancapkan batangnya kayak singkong gitu bisa ya. Kemudian bisa juga dari bijinya. Cuma di pohonnya itu getas, mudah patah. Iya, mudah patah. Jadi biasanya nggak tinggi-tinggi. Kalau tinggi ketebak angin, patah gitu. Jadi biasanya ya terjangkau oleh tangan dipetikin gitu. Nanti kalau terlalu tinggi dipotong sebagian tuh dipangkas gitu. Pemeliharanya gitu. Dan kalau misalnya sudah punya satu, nanti dipetik, tanamin di pot yang lain, di sebelah lain. Ya tiga pohon aja dalam pot, saya punya 3 pohon dalam pot, ya sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan sendiri. Kadang kalau pengen saya masukin ke ini ya, bikin dadar telur. Kalau biasanya cuma pakai irisan daun bawang, saya pakai kelor. Jadi tidak mempengaruhi rasa, tapi khasiatnya bertambah. Coba yuk. Iya. Jadi kemana-mana nih ya. Tidak cuma penelitian lingkungan, ke makanan juga bisa. Agribisnis kan nggak teknologi hasil tanaman. Iya betul. Baik, terima kasih Prof Hendra atas sharing-sharingnya. Dan insya Allah nanti kita undang lagi ya Prof ya, untuk kita sharing-sharing yang lain lagi. Nah teman-teman semua, terima kasih yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir di podcast lab kita, lab kamu semua. Dan banyak banget manfaatnya. Nah tadi bisa kita coba satu-satu ya, dari tanaman yang di sebelah rumah kita, yang insya Allah selain buat konsumsi makan, ternyata manfaat yang lain juga kita dapatkan. Ada yang mau disampaikan Prof sebelum kita tutup? Mengucapkan terima kasih untuk Mbak Nunung dan tim. Jadi saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan hasil penelitian saya. Dan dosen itu kan tugasnya tidak cuma mengajar ya, tapi Tridharma Perguruan Tinggi, mengajar, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Penelitian saya itu saya coba untuk bisa memenuhi ketiganya. Jadi saat mengajar, saya sampaikan ke mahasiswa, ini contoh penelitian aplikasi. Kemudian saat ke masyarakat juga hasil penelitian saya sampaikan. Jadi bisa memenuhi semua itu. Saat kita memberikan sosialisasi apa yang sudah kita dapat, baik ke mahasiswa maupun ke masyarakat, itu sebuah rasa kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Jadi sebagai dosen meneliti itu harus, dan dengan meneliti kita juga punya bahan untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Iya, insya Allah dengan tiga aspek ya, 3 pilar sebagai seorang dosen tadi, mengajar,
sustainability, pengabdian masyarakat itu insya Allah semuanya adalah amal jariah yang dengan niat yang ikhlas tulus, insya Allah kita akan ketik nanti di akhir. Iya, katanya kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, sebaik-baik tugasnya dikerjakan, itu juga punya nilai ibadah. Begitu ya? Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Hendra dan teman-teman podcast lab kita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap ditunggu sarannya untuk tema selanjutnya yang insya Allah akan kita penuhi nih. Boleh saran, narasumber siapa yang akan kita undang, dan insya Allah dari tim podcast lab kita akan kita temui dan kita akan ajak duduk di bangku sini. Baik, saya Nung Isnaini undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.